nunggu wahyu Pak Jibril datang. Tiba-tiba Nabi tersenyum, lalu sahabat pun, ini wahyu sudah turun berarti. Turun dari kursi. Apa kata Nabi sambil berdiri? Wahai sahabat sekalian, Allah telah menjelaskan masalah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad as-sabiqi lil khalqi nur wa rahmatil alamin zuhur adada man madha min khalqika wa man baqi wa man sa'ada minhum wa man shaqi salatan tastamriqul 'inda wa tuhitu bil had salatan la ghayata laha wa la intiha wa la amada laha wa la inqidha salatan allati sallaita 'alaihi da'imatan bidawamik wa baqiyatan bi baqa'ik la muntaha laha nur 'ilmin wa ala alihi wa sahbihi misla dzalik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, rabbana zidna 'ilma, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya hormati, saya muliakan pelayan Rumah Allah, Ketua BKN Pak Yuda dan seluruh pengurus jajarannya, juga Ustaz Saiful Bari. Yang saya muliakan pelayan masyarakat, pemimpin pengayom masyarakat, Bapak Kepala Desa yang alhamdulillah beliau hadir malam ini di tengah-tengah kita semua, dan seluruh kepala dusun yang hadir. Yang paling banyak tentu kerjaannya, tanggung jawabnya, beratnya, karena berhadapan langsung dengan masyarakat, ya. Saya dulu pernah punya teman dekat, kepala dusun. Kepala dusun ini RI 6, ya. Ya. Kepala dusun ini RI 6, ya. Ya. RI 1 presiden, 2 gubernur, 3 camat, 4 bupati, 5 pak kepala desa, camat, sama 5, 6 kepala desa, 7 berarti RI 7, RI 7, kan? Jadi jangan main sama kepala dusun. RI 7, cuma gajinya RI ke-1 susah. Jabatannya RI 6, ya. Jadi kalau Pak Kepala Desa itu RI 6, ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, moga Allah kumpulkan kita dalam kebaikan seperti ini. Ini adalah satu rahmat Allah yang tak terhingga. Kemudian Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya, Masya Allah, anak kami, pemuda-pemudi, malamnya sejenak coba kita kendalikan dulu yang dikatakan oleh Pak Kepala Desa tadi. Kalau saya sekarang menyebutnya Pak, handphone ini itu adalah jin efek. Belum pernah Bapak Ibu dengar, ya? Bapak Ibu ingat ini, ya.
Saya mengatakan handphone itu jin gepeng. Dalam surah jin itu ada yang baik, namanya jin mukmin. Nanti Bapak Ibu baca surah jin. Jadi jin itu sebenarnya tidak ada muslim. Muslim itu rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jin tak ada menjaga itu. Tapi ada kata Allah dalam surah jin itu mukmin. Apa itu? Dia itu tidak mau mengganggu manusia, tidak menggoda, tidak merusak, tapi dia itu beribadah kepada Allah. Bahkan sekali-kali dia nolong berbuat baik kepada orang Islam. Namanya jin mukmin. Seperti Nabi pernah ditolong jin Ifrit. Ada kisah. Ada itu namanya berarti jin mukmin. Jadi ini adalah jin gepeng. Nah, ketika jin itu menggoda manusia, namanya apa namanya? Setan. Jadi kalau handphone itu jin ini tidak Bapak mungkinkan dia, itu akan menjadi setan gepeng. Ini lebih berbahaya Bapak Ibu sekalian. Ya, penyebarannya, pengedarannya lebih berbahaya dari narkoba. Lebih bahaya dari narkoba. Satu penelitian menunjukkan penyebaran narkoba, Bapak Ibu sekalian, itu banyak terhalang ketika kita melihat di masyarakat itu seringkali orang ngumpet-ngumpet, ya. Kadang tengah malam, segala macam cara supaya jangan ketahuan masyarakat, ketahuan Pak Kepala Desa, ketahuan Pak Kades, ketahuan orang tua, jangan sampai ketahuan apalagi polisi. Sembunyi-sembunyi Pak narkoba ini. Kenapa? Karena ini haram gitu. Tapi ketika handphone Android yang kalau dipegang oleh anak yang umurnya belum pantas pegang handphone itu, ini setan gepeng ini. Dan kita tidak pernah berpikir bahwa itu sesuatu yang haram. Sehingga anak yang kadang-kadang masih balita saja, asal diam sekarang, Bapak Ibu banyak suruh itu. Dan seperti diteliti oleh para ilmuwan sekarang Pak, ahli sosial, ternyata pengaruh narkoba ini besar. Tapi ternyata handphone ini, setan gepeng ini juga lebih mengerikan dari narkoba. Kenapa? Karena kita tidak akan berpikir anak-anak kecil pegang Android ini haram. Kau lihat apa? Tidak mau lagi Pak, tak peduli kita. Padahal cuci otak yang rusak akibat handphone ini itu hampir sama ngerinya dengan narkoba. Minta sama orang tuanya mesti instan, mesti ada. Kalau nggak ngamuk-ngamuk dia. Nah, seperti orang kerasukan setan. Nah, malam ini Bapak Ibu, ya, coba kita sejenak tundukkanlah jin itu supaya beriman dia kepada Allah, sehingga gunakan yang baik. Jadi handphone itu jika digunakan yang baik berarti seperti jin yang bermukmin berkhidmat kepada orang Islam. Jangan biarkan anak ibu sering bercakap-cakap sama setan gepeng. Nah, itu yang kata Pak Kepala Desa, menyesal nanti Bapak Ibu. Nah, sekarang ini coba kita orang tua kita contohkan. Mungkin saja Bapak Ibu 1 menit atau 1 jam atau 45 menit lebih kurang, atau taruh nanti 30 menit dalam materi inti, Bapak Ibu betul-betul serius tidak buka WhatsApp, Facebook atau apapun, tinggalkan dan fokus mendengar majelis ini dari awal dan akhir. Bukan tidak mungkin jika Allah ridho dengan perbuatan kita malam ini,
itu akan menghapus semua dosa-dosa masa lalu kita. Buktinya Pak, satu, waktu Nabi kita Muhammad SAW lahir, yang pertama dikabari kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib langsung berlari melihat cucunya. Ketika diberitahu cucunya laki-laki, dia berbahagia sekali. Yang kedua diberitahu Abu Lahab, pamannya, karena pamannya ini tokoh pada masa jahiliyah. Katakan surah Ibrahim itu ingin punya anak laki-laki, tapi Allah beri perempuan, sehingga hati istri Ibrahim ini sedih. Nggak sama ya Allah anak laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu taruh ke Baitul Maqdis supaya berkhidmat sama Allah, tapi kalau perempuan, aku nggak bisa menunaikan ajarku karena perempuan tidak boleh tinggal di masjid. Tapi Allah ilhamkan kepada Ibrahim bahwa sama aja bagi Allah anak laki-laki dan perempuan, semuanya jika Allah menghendaki itu akan menjadi investasi akhirat bagi ayah dan budanya. Terbukti ketika Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria, dibuat Nabi Zakaria mihrabnya di atas Baitul Maqdis. Kata Nabi Zakaria, aku pakciknya dibuatnya mihrab lantai 2 Baitul Maqdis itu. Di dalam surah Maryam diceritakan sampai ajalnya besar, Maryam terus beribadah sampai Zakaria mendapati kok ada makanan. Ketika usianya balik, kok ada makanan di mihrab tempat Maryam beribadah masa gadisnya. Nabi Zakaria sedih hatinya. Jadi dia pikir, siapa laki-laki yang berani nyusup masuk? Padahal orang kalau mau masuk ke kamar Maryam itu mesti melewati kamar Zakaria. Sedih hatinya, dia pantau selama 40 hari. Siapa laki-laki itu? Tak ada. Dia mencurigakan. Jika ada dia tanya, Maryam, dari mana kau dapat makanan ini? Apa kata Maryam dalam Quran? Hazan inilah, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi Allah. Puas hati Maryam dengan jawaban itu. Berarti ini anak solehah. 40 hari kemudian Nabi Zakaria melihat, kok perut Maryam kok makin membesar. Sedih hati itu. Berarti betul ada laki-laki yang menusuk. Nggak tahu dia tanya, Maryam, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Ayah berkata kepada bayinya, ada seorang yang datang kepadaku ketika aku mandi suci di leherku pertama. Aku sampai kaget. Aku katakan kepadanya, siapa engkau? Aku melihara diriku, punya zina. Belum pernah aku melihat laki-laki lain yang bukan muridku. Kenapa kau menghadapku? Aku malaikat Jibril yang akan melakukan doa-doa. Malaikat Zakaria kok sedih kali hatinya. Dia yakin ini adalah kebaikan dari Allah, tapi tak mampu menjelaskan sama orang Yahudi. Tidak ada perempuan, tidak ada mama kita, tidak ada juga. Maka ketika Abdul Muthalib mendengar, apa kau bilang Suhaibah? Laki-laki keponakan itu, laki-laki. Dia itu tubuhnya bersih, beda sama bayi-bayi yang lain. Mirip seperti ayahnya berwajah cerah, mirip ibunya berwajah cerah. Itu Pak Abu Lahab langsung dimerdekakannya Suhaibah. Tahu memerdekakan tanpa uang tebusan, kau bebas sekarang. Karena Suhaibah ini muda. Habis itu dia bersedekah Pak, kasih makan. Dipotongnya kambing dia bersedekah, merasa bahagia karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Al-Lahab. Tabat siada abi lahabin wa tab. Dia bukan tak beriman sama Nabi, tapi ucapannya, perkataannya cukup menghasut orang untuk benci ke Rasul, fitnahnya. Bukan hanya dia, wa qura'atu hammalat al-hatab, istrinya si kayu bakar kemana-mana, menghasut orang untuk membenci Nabi Muhammad. Tempat Abu Lahab di neraka, tetapi kata Nabi kita Muhammad SAW, karena dia pernah gembira pada hari Nabi dilahirkan. Setiap hari Senin nanti, kata Nabi kita dalam hadis Sahih Muslim, Abu Lahab itu akan Allah ringankan siksaannya. Setiap hari Senin Allah ringankan siksaan neraka, karena dia pernah merasa bahagia pada hari aku dilahirkan.
Misalkan pelacur yang membeli anjing yang haus minum, Allah itu bisa Allah menghapus dosa amalannya semua. Berbeda akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pas pula ini malam Isnin. Nah, yang kelakuan itu berbahagia. Karena kelakuan itu masuk surga ya Allah. Ya Abu Lahab aja bersedekah. Abu Lahab ini kan penghuni neraka, dia tidak Muslim. Bahagia di kelahiran Nabi yang sebenarnya bisa setiap hari Senin dikurangi azab. Kita masa menopang Nabi Muhammad. Dan terlebih lagi kita tak pernah lihat wajah Nabi dan kita beriman, sementara banyak yang jumpa Nabi nolak. Dan keimanan kita ini kita gembirakan apapun yang kita buat dengan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW akan Allah bayar mahal di akhirat nanti. Dari saya tengok banyak kalau ibu handphone. Saya waktu ibu sekolah di pondok pesantren, guru saya itu orang sangat keras dalam orang sahabat. Sangat keras. Tapi ternyata setelah saya keluar, saya tamat, ini saya jumpa lagi saja. Ini kembali lagi. Kalau guru saya dulu, semua kegiatan ini dari tadi mungkin bapak, ibu perkataan, ibu buat kue, itu dari tadi itu semua itu adalah kemuliaan. Harus musuh serius. Tapi dulu saya buat kue untuk mulai itu harus sholawat. Pasal kata buat mempelajari balik itu harus sholawat. Nah ketika acara mau dari pembukaan protokolnya, baca doanya apalagi, kata sambutan tokoh ketua BKM, kata sambutan tokoh masyarakat, Pak Lurahnya, sampai ustadznya, samakan, musuhkan, memperhatikan. Itu guru saya dulu. Kayaknya berkaitan Pak. Protokol berbicara ini karena mau berbahagia menunjukkan kegiatan Nabi kita masalah. WK nanti kita dulu, nanti selalu kita urus. Kecuali bapak ibu yang urusannya sepertinya bapaknya ada yang berkah, urus keluarga semua. Karena apa kita nanti bertanya bapak ibu kalau kita tidak berada, kalau kita masih diganggu sama setan DPR, pakar kepada desa berbicara, ini kelihatan maulid. Satu pakar yang mana sehat lainnya mesti kita perhatikan. Kalau mereka ada berbicara, ini kelihatan maulid. Ustaz berbicara, lebih parah dari kelihatan maulid. Sampai akhirnya doa nanti baru lakukan bapak ibu ini telepon. Perilaku bapak ibu seperti itu, apalagi karena melalui awal handphone, tinggalkan di rumah kelihatan maulid, sudah lebih bagus. Jadi bapak ibu sekalian, jadi Ustaz tak juga anjur. Sementara tadi ada yang sudah baca Quran, berkomunikasi sambutan Pak Kades, ngomong sana ngomong sini, di depan ceramah, di belakang juga ceramah, di handphone ini ceramah Ustaz. Istighfar, perbaiki beberapa menit ke depan, insya Allah Allah dosa kita. Stopkan sekarang jadi dada. Ingat ini mau jadi jitu iman atau jadi setan genteng. Sekarang tundukkan kalau menjadi beriman, tapi mengendalikanmu Android harus beriman kepada kita untuk kebaikan, bukan merusak. Beberapa saat ke depan itu bisa membuat Allah retro kepada kita sebab ada akhlak karena kita ini materi kita pada video kita ya untuk meneladani akhlak Rasulullah itu Pak. Ya, pernah ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Kami ingin meneladani. Apa kata Aisyah? Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berkata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang paling menonjol dari sifat Rasulullah itu, akhlak Rasulullah itu adalah kasih sayang. Satu cuplikan hadis, apa itu? Nabi sangat sayang kepada orang lain. Sayang itu Pak muncul penghormatan kalau dia lebih tua. Kalau lebih muda itu kasih sayang. Nabi Muhammad SAW pernah berbicara dengan nenek-nenek tua. Nenek-nenek datang ke rumahnya. Lama ngomong sampai
Rasul nggak bisa karena nenek ini mau sama Rasul. Begitu kemudian nenek ini pulang, saya lihat tuh Abu Bakar, tapi saya juga cerita ke Rasul karena mau maghrib. Tapi dia bisa bertanya kepada anaknya, ya anakku Aisyah, apa urusan nenek itu? Orang lain mau berusaha Rasul. Apa kata Sayyidah Aisyah? Itulah ayat kata Rasulullah. Rasulullah itu kalau ada orang bicara samanya, diperhatikan betul. Tatapan itu penuh kasih sayang. Malah nenek itu cerita tentang cucunya ada kan? Itu aja yang boleh lainnya. Tapi Rasulullah tidak mau tak pernah memalingkan wajahnya dari orang yang bercerita kepada kita mau Bapak Ibu. Itu depan Bapak Ibu. Protokol modal perhatikan apa adanya untuk caranya. Polri kemudian pada ayat kalau tidak tunduk perhatikan bagaimana telah Islam membaca masuk ke dalam jiwa kita. Kemudian mau perhatikan apa katanya. Tidak Bapak Ibu saja, tidak penting, tidak perlu kita memikirkan yang diucapkan ini benar atau tidak. Penghormatan yang kita berikan karena Nabi barang siapa yang ketika orang lain berbicara kepadanya lalu dia dengarkan, maka dia sedang beribadah kepada Allah. Dia sedang berbuat baik. Adalah suatu kebaikan bila kita mendengarkan orang yang berbicara kepada kita. Bahkan bukan hanya di majelis, tapi ketika kita di luar majelis pun begitulah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Sifat Raufur Rahim. Dan ini Bapak Ibu sudah mulai dengar. Sebab apa? Setan gepek. Bang, ibu kasih listrik dulu baru ibu ada capek. Aku tadi minum listrik bang. Lalu suami ibu minum listrik minum kita cari dulu. Sama-sama insya Allah di surga. Jadi kalau tak mau dia takut dia tertahan sebenarnya aku. Berarti tidak ada harapan kita sama-sama bahwa kita tidak akhlak Rasulullah. Habis itu maksudnya kalau Rasulullah SAW berjalan sama Aisyah, ada orang nampak itu jalannya seperti bukan suami istri. Tapi kalau orang ada, apa kata Aisyah? Rasul pernah nanya lomba lari beberapa kali. Lomba lari kita ke Rasulullah. 5 kali lomba lari kata Aisyah, itu 4 kali Rasulullah mengalahkan. Tapi aku tahu kata saudara, menangis Aisyah cerita aku tahu Rasulullah itu membiarkan kemenang bukan karena dia kalah, karena Rasulullah itu bakal lari 10 kecepatan kuda. Tapi Rasulullah membiarkan kemenang karena untuk menampakkan kasih sayang kepada sebagai istrinya, untuk mengalah. Tahap depan, kalau ibu jalan-jalan sama istri, udah sunyi, tak ada orang dalam pikir-pikir sunyi itu. Ada juga kita lomba lagi bilang 5 minggu, 5 pekan ibu sama bapak lomba lari, ibu yang kalah. Suami ibu tidak punya kasih sayang, tidak pernah mau kalah terus ibu wanita, kalah ibu. Tapi kalau ternyata 3 kali ibu menang, 2 kali suami kalah, ibu-ibu ini Pak, itu suka kita bohong sama dia daripada jujur dalam beberapa hal. Aisyah tahu Rasulullah itu mengalah, kan bohong itu, tapi membahagiakan. Istri kita masak keasinan, dibilang enak, tapi dia membahagiakan. Itu lebih suka Allah, tapi dia harus bohong itu boleh. Kecantikannya, jangan jujur, tak boleh. Walaupun sudah ribut, sudah tua, tetap kalau dia paling cantik Medan aja Pak, nggak Sumatera Utara. Sumatera Utara nggak dunia. Tahu dia sudah tua, ribut. Nggak mungkin perkataan suami benar, ibu paling cantik Sumatera Utara ini. Tetapi perkataan itu bahagia mereka. Wujud kasih sayang itu tidak ada duanya, dan itulah yang harus kita contoh. Dulu Bapak Ibu sudah orang tua kita tahan kita, bercakap-cakap sampai tua. Makan sama-sama, tapi semenjak ini kemana-mana sekarang saya mau Pak, ini memang betul kata saya tengok tadi pakaian semua itu saya perhatikan, bukan pakaian ada kesedihan sedih kita Pak. Kenapa? Karena pakaian ini kita sebagai orang tua oleh tengok anak-anak
Saya kemarin isi pengajian itu di Rukin itu ada pengusaha orang Aceh. Orang Aceh kalau itu orang Aceh ini yang buka itu apa? Baru-baru kopi-kopi itu. Dia pengusaha rokok itu. Saya punya teman, Ustaz, orang Aceh juga. Jadi kami mau berdua, kan kalau pengusaha ini, dia kasih kami hadiah. Habis itu bilang teman saya Ustaz orang Aceh ini, Ustaz kata dia sama saya, ini orang Aceh pengusaha ini. Katanya saya pengusaha itu juga. Dia pengusaha Aceh kasih kami upload, kasih hadiah. Tapi Ustaz ini, kamu suruh saya, waktu dia kasih upload dia tak mau sogo. Dia bilang ini, tapi dia bilang, ini sama-sama orang Aceh terserah dia. Dia bilang, Ustaz ini bilang sama saya, antum sudah siap-siap masuk neraka kata dia. Iya, aku kasih Ustaz upload sudah masuk neraka. Kenapa kata dia? Berapa banyak anak muda antum balai? Kenapa uang itu sampai tadi? Nanti Ramadan, antum tutup, lebih cepat antum masuk neraka kata dia. Merah tak besar, tapi dia masalah diri senyum aja dia. Tapi kan saya lihat luar, tidak kenapa bisa ditutup. Kurang kaya. Anak-anak muda banyak terjebak dari wifi itu sampai pagi. Mak ayah yang di rumah menanti yang membesarkan dia. Itu sama dengan butuh PlayStation-nya. Resah, itu resah kan? Bukan orang tua yang nongkrong situ yang udah dewasa, tapi muda yang masa depannya harinya harus belajar, harus banyak bercakap dengan orang tuanya, karena orang tua yang tidak lama dipikir meninggalkannya. Dia harus banyak bicara sama orang tua, bentar lagi dia akan menikah, mandiri. Dia mungkin kesibukannya sudah jauh orang tua. Kenapa? Disetor waktu mereka dengan banyak kafe-kafe, kopi Aceh, kopi macam-macam lah. Candu kopi terbawa. Saudara marah, putus Sumatera Utara terutama yang juga sangat terkenal. Karena orang dari Jawa datang sekarang cuma datang duduk-duduk. Di dekat pintu supaya kita berasa habis itu. Itulah adabnya. Karena kalau kita kata Nabi, aku nanti suami ada sedih hati dia, menjaga ini suami. Kalau sekarang kan ibu masih ada separuh itu udah ngomong ya. Itu kan beras sudah mau habis gitu. Nah ketika kemudian ibu saya suami itu berperang, tiba-tiba mama perempuan itu sakit, datang ke Ustaz, mama ibu sekarang sakit, ibu suruh keluar dari sana. Aku minta maaf, dari aku nggak bisa pergi karena apa bilang suami itu bilang kan tidak ada ruangan sampai nunggu dia pulang. Ya udah tak perlu gitu. Esok 3 hari kemudian datang orang bilang, suami ibu sekarang, mama ibu sekarang sedang nazar. Nampak satu-satu, ibu suruh datang. Aku minta maaf ya sama kau dan sama aku nggak bisa pergi karena apa bilang kan tidak ada rumah sampai dia pulang dari berperang. 2 hari kemudian datang ke Ustaz, mama ibu sudah meninggal dunia bu. Dia bilang ini kan dia sudah jiwa, dia mati. Pulang ibu, aku minta maaf, aku nggak bisa pergi karena anak suami ibu jangan tinggal di rumah sampai dia pulang. Masyarakat kami nampak apalagi keluarnya, apalagi ibunya. Merasa ini perempuan durhaka betul. Mama ada sakit sampai mati nggak ada tengoknya gara-gara bantu sama suami. Sebagian bilang, merasa inilah kata perempuan nanti sama Fatimah masuk surga. Ketika lewat Fatimah, lalu kemudian perempuan itu berbaris di dalam Fatimah, laki-laki bermasa suruh duduk kepala memberi penghormatan. Kenapa? Dia sangat patuh sama suami. Adalah kalau patuh itu merasa aku enggak akan. Sampai Nabi ini 2 kubu, sampai Nabi pulang itu berapa? Datanglah sahabat menceritakan kisah di Madinah terjadi peristiwa yang sangat mengagetkan. Nunggu wahyu Pak Nabi Jibril datang. Tiba-tiba Nabi tersenyum, lalu sahabat ini wahyu sudah turun berarti. Turun dari diskusi. Apa kata Nabi sambil berdiri? Wahai sahabat sekalian, Allah telah menjelaskan masalah kalian. Apa yang Rasul kata sahabat? Sesungguhnya kata Rasulullah, dosa ibu yang meninggal dunia itu diampuni Allah seluruh dosanya dan dimasukkan dia ke surga karena dia pernah melahirkan seorang anak perempuan yang sangat patuh kepada suaminya. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت اللطيف الخبير
أنت السميع البصير أنت لا تجي البيان التفسير يا من بالإجابة جدير يا من على كل شيء قدير اكتب بنا جربه المقادير وتدرنا بأحسن التدبير في كل خير يا من على كل شيء قدير ولمشايخنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, dulu ketika seorang ibu melahirkan kami ke dunia ini, ibu kami mempertaruhkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Ia mempertaruhkan nyawanya. Saat itu ia mengalami rasa sakit yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Air mata mengalir dengan rasa sakit itu, dan bukan hanya air matanya, tapi tiba-tiba darah pun mengalir dari rahimnya begitu banyaknya, membasahi hampir sebagian tubuhnya, membasahi tempat dia berbaring. Tapi begitu melihat kami anak yang lahir ke dunia ini, ia sibuk menatap wajah kami. Ia memperhatikan hidung, telinga dan mata kami yang masih kecil. Ia menatap wajah kami yang masih mungil. Ia hitung jemari tangan dan kaki kami, dan dia tersenyum melihat kami. Dia tersenyum melihat kami seolah tidak merasakan darah yang masih mengalir ke rahimnya. Dia tersenyum melihat kami seolah tidak peduli apakah setelah melahirkan kami ia hidup atau mati meninggalkan dunia ini. Tapi yang ia peduli adalah kami, agar kami selamat lahir ke dunia ini. Saat kami menangis, ia memanggil kami dengan panggilan sayang, sayang, sayang. Begitulah ayah dan ibu kami memanggil kami. Saat itu kami belum memiliki nama seperti hari ini. Lalu saat itu ia angkat kedua tangan yang lemah. Dia meminta kepada dokter dan bidan di sekitarnya agar menyerahkan kami dalam pelukannya. Ketika kami diserahkan dalam pelukannya, ia berikan air susunya kepada kami. Ya Allah, dari atas air susunya kami minum, dari bawah rahimnya darah terus mengalir. Itu saja kami sadar dunia dan kemewahannya tidak mampu menebusnya. Tapi setelah kami tumbuh menjadi anak-anak remaja dan dewasa, kadang kami lebih sayang kepada orang lain ketimbang kepadanya. Kami lebih cinta dan menghormati orang lain ketimbang ibu dan ayah kami. Ayah kami, ya Allah, Kau ciptakan kami ayah keluar dalam surginya. Ia yang kedua paling bahagia setelah ibu kami. Setelah kami lahir, hidup ayah kami berubah. Dia bekerja siang dan malam mempertaruhkan nyawanya, tidak lagi untuk dirinya, tapi terbayang wajah kami yang masih kecil. Banyak orang tua kami malu berhutang untuk kepentingannya, tapi telah dia punya anak. Pada saat yang masih kecil dalam pelukannya, ia akan berhutang kepada orang lain demi memenuhi kebutuhan hidup kami. Menahan rasa laparnya demi kami dapat makan dan kenyang. Menahan rasa lelahnya demi kami bahagia dan tersenyum. Ya Allah ya Rabb, pada hari kelahiran Nabi kami Muhammad SAW kami peringati, semoga kami tidak lupa ya Allah hari kami dilahirkan. Semoga kami menjadi orang yang mampu membahagiakan, mampu menghormati dan memuliakan setiap ibu yang melahirkan kami. Dan semoga malam ini kami mohon kepadamu, ampunilah dosa setiap ibu yang melahirkan kami ya Allah. Tetesan darah dan rasa sakitnya semoga engkau berasa kasihan kepadanya dan tak akan lagi mengazabnya di akhirat nanti. Letih ayah kami menafkahi kami, menjaga dan memelihara kami, semoga kau jadikan penebus dosa pula untuknya. Kepada semua mereka yang telah kembali kepadamu, semoga engkau ampuni dosanya, kau jadikan kuburan dan taman surga. Ya Allah, kepada kami yang masih hidup curahkan kepada kami ya Allah berkat peringatan Maulid kasih sayang yang kau berikan kepada Nabi kami Muhammad SAW. Sehingga dengan itu kami berkasih sayang, kami sayang kepada istri kami patuh kepada suami kami, patuh kepada ibu dan ayah kami, dan menghormati yang tua dari kami, menyayangi yang muda dari kami. Ya Allah, bukankah persaudaraan darah kita lebih kuat daripada ikatan darah sekalipun? Kami mohon ya Allah, anugerahkan kasih sayang itu di antara sama kami ya Allah, sehingga di antara kami saling menghormati, saling mencintai karena-Mu ya Allah. Bukankah orang yang saling mencintai karena-Mu, Kau akan hapus dosa kami, Kau beri naungan kepada kami di akhirat nanti. Berikan naungan itu kepada kami malam ini ya Allah. Pastikan kami semua husnul khatimah. Jadikan anak keturunan kami orang-orang yang soleh dan solehah. Baikkan keluarga kami, baikkan anak keturunan kami ya Allah. Berkahi mereka, berkahi kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Berkahi kampung kami, negeri kami ya Allah. Berkahilah kubur kami ya Allah. Kapanpun kami semua mati, kami mohon matikan semua dalam keadaan husnul khatimah. Untuk apa semua di dunia ini Kau berikan kepada kami ya Allah. Jika Kau tak redha kepada kami, jika Engkau mencabut iman kami, jika Engkau tidak menjadikan kami umat Nabi Muhammad SAW, kami mohon ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan jadikan anak keturunan kami yang kami tinggalkan di belakang kami nanti orang-orang yang taat dan hanya menyembah kepadamu.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang telah menyampaikan sarahan kajiannya kepada kita, semoga apa yang disampaikan pendahulu kita dapatlah menambah wawasan ilmu agama kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup majelis tersebut dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya sebagai moderator mohon diri apabila ada kata-kata yang salah kepada jemaah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa taqiyya wa juhina maulana Muhammad. Allahumma